orang-orang yang menjadi musuh kebaikan itu sangat istiqomah. Maka kalau di Quran bilang bersatulah, berjamaahlah, berbuat baiklah, maka juz 31 apa? Pecah belahlah, berantemlah. Itu juz 31. Apa juz 31 itu? Pecah belah, berantem, berkelahi, putus asalah, berprasangka buruklah sama Allah. Kau tidak mungkin bisa hidup, kau tidak mungkin bisa selamat, kau tidak akan bisa punya kehidupan yang lebih baik. Putus asa aja pokoknya, mati ya. Begitulah juz 31. La ya'lunakum khabala, menunjukkan bahwasanya mereka tuh akan terus lakukan berbagai macam cara gitu. Bisa dari kiri, dari kanan. Gimana teman-teman berbuat baik, ini batal berbuat baiknya. Kalaupun sudah berhasil melakukan berbuat baik, misalnya kakak sudah masak, sudah bagi-bagi makanan, nanti diganggu apa? Diganggu niatnya. Kalau tidak ada ibu ini, tidak jalan. Yang lain-lain tuh cuma numpang tenar aja. Cuma ibu yang tulus ikhlas ini, iya juga sih. Yes. Langsung masuk paret. Ada aja. Papa tuh ya nggak ada peran sama sekali di keluarga ini. Aku semua yang ngerjain. Hah? Kata suaminya. Terus untuk bikin anak itu gimana? Lihat, layak lunakum khabala, menunjukkan bahwasannya ujian keikhlasan, ujian ketulusan, waktu sebelum, ketika dan sesudah. Coba bilang sebelum, ketika dan sesudah. Begitu kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udah pakai ta'awuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Waktu baca aman. Selesai baca, bagus juga suara aku nih. Bes. Kayaknya yang baca Qurannya sebagus aku nanti tak ada deh kayaknya. Langsung masuk Pak. Betapa ujian kita tuh sebelum, ketika, sesudah. Kapan? Sebelum, ketika, sesudah. Hebat ujiannya. Panjang ujiannya. Masya Allah. Maka layak lunakum khabala, selain dia memastikan kita babak belur, selain dia memastikan kita hancur, selain dia memastikan kita rusak, waddu ma'anittum, yang sangat mereka harapkan adalah kehancuran. Apa yang hancur, Ustaz? Harapan. Apa yang hancur? Kehidupan. Apa yang hancur? Iman. Apa yang hancur? Prasangka baikmu sama Allah. Yes. Abang kakak, kira-kira kapan ujian keimanan kita tuh dites sama Allah? Lagi susah atau lagi senang? Hehehe. Nah, apa? Kapan ujian keimanan kita dites sama Allah? Dua-duanya. Senang diuji, dites sama Allah. Susah pun. Antum kira orang susah tuh tidak diuji ke sama Allah? Uji. Orang senang diuji tidak? Diuji. Saya ketemu sama orang-orang yang sudah senang, hebat. Tadi saya bilang punya jam tangan mahal, tapi tidak punya waktu. Tidak punya waktu untuk apa? Tidak punya waktu untuk sholat. Ingat cerita si Asep sama si Ujang yang tinggal di ruko, tinggal di villa, punya bos. Bosnya yang mana? Bos, ini listrik habis, kirim. Ini gas habis, kirim. Si Ujang sama si Asep ngapain? Berenang, liburan.
menikmati villa. Yang bayar pajak siapa? Yang bayar cicilan? Yo, kalau cara berpikir yang wajar, yang mana yang bos? Si Ujang sama si Asep enggak? Kan saya ngomong di sini waktu itu, masih lupa enggak? Antum yang dengar lupa, saya ngomong ingat. Di mana saya ngomong itu? Jadi waddu ma'anittum ini yang namanya orang munafik, yang namanya orang kafir, yang namanya orang musyrik, yang namanya orang jahat. Masya Allah, tabarakallah. Waddu ma'anittum. Pakai istilah Quran ya kalau antum nanti ngomong ya. Jadi ketika ada kejadian dalam kehidupan, antum langsung paham. Oh iya, waddu ma'anittum. La ya'lunakum khabala. Coba diulang. La ya'lunakum khabala. Ini saya ngajak antum menghafalkan mustalahat Al-Quran ya. Istilah-istilah yang Allah gunakan di dalam Al-Quran. La ya'lunakum khabala. Apa? La ya'lunakum khabala. Apa Ustaz la ya'lunakum khabala itu Ustaz? La ya'lunakum khabala itu artinya tidak henti-hentinya mereka menyusahkan kamu. Apa yang dia harapkan? Waddu ma'anittum. Ayo lanjut kalimatnya. Ini saya sengaja saya ulang karena bagi saya ini hal penting. Kemarin di Jogja, hari ini di sini. Saya perlu sampaikan ulang untuk ngasih tahu sama antum. Inilah salah satu kurikulum, salah satu pelajaran penting, materi dasar di universitas kehidupan. Apa? Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Apa kurikulum dasar di universitas kehidupan? Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Antum-antum yang Ustaz Junet, Ustaz Sabto, kawan-kawan nih belajar ngajarkan di Mustahik Produktif. Ustaz Bu, qad badatil baghdha'u min afwahihim. Nah, belajar pakai mustalahat Al-Quran. Jadi antum tidak perlu lagi bolak-balik jelaskan kepada orang. Tunjukkan dia ayat Qur'annya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Ada 4 kaidah nih. La ya'lunakum khabala, waddu ma'anittum, qad badatil baghdha'u min afwahihim. Nah, yang keempat, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Saya mau ngajak antum ngapalkan ayat ini. Ingat-ingat, orang yang tak suka dengan kebaikan, musuh kebaikan itu 4 hal dia lakukan. 1, la ya'lunakum khabala. Ya, buka mulutnya pagi-pagi. La ya'lunakum khabala. Qallidu ba'di. La ya'lunakum khabala. Qallidu ba'di itu ikuti sesudah saya. Repeat after me. La ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala. Ya'lunakum pakai hamzah ya. La ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala. Apa artinya la ya'lunakum khabala? Begitu kita mau berobat, dia kasih pengobatan yang memusyrikkan Allah. Dia kasih obat-obatan yang haram. Kita mau makan, dikasih makanan yang mengandung alkohol, mengandung barang-barang haram. La ya'lunakum khabala. Mau berobat sembuh, dikasih insulin mengandung
beliau kemarin saya bilang ya. Ya, tahu beliau? Jangan bilang babi ya, beliau tuh. Tidak boleh disebut babinya tuh. Oke? Ustaznya buat barusan, iya sengaja. Seni. Hari ini, Masya Allah, baginda Rasulullah bilang akan sampai masanya nanti. Kalian tidak ada orang sekelompok orang sudah tidak peduli lagi mana halal mana haram. Sudah terjadi belum sekarang? Ya Allah Rabbi. Yang penting banyak, yang penting kenyang, yang penting gratis, yang penting diskon. Ada lagi sekarang anak-anak, yang penting viral. Fakta ini. Mau buka aurat ke, mau dia tuh gay ke, homo ke, pokoknya yang penting viral. Ikut. Benar salah sudah tidak jadi patokan. Kenapa? Karena mereka lakukan itu istiqomah betul. La ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala ini ayah bunda abang kakak menunjukkan bahwasanya mereka berbuat jahat sangat istiqomah. 4 kaidahnya yang tuh hafal-hafalkan ya. Ustaz Andika nanti anak-anak di SDM harus bisa ngajarkan ini. Harus bisa. Jadi antum jangan cuma duduk dengarkan ngangguk-ngangguk habis hilang lagi. Rumus orang-orang yang merusak kita tuh bunda. Ini saya bilang salah satu kurikulum wajib, materi wajib. Ini kalau tidak lulus materi ini berarti tidak bisa naik ke materi Universitas Kehidupan selanjutnya. Ini dalam bab apa Ustaz menghadapi orang-orang kayak gini? Ini babnya bab sabar. Ini dalam fakultas, namanya fakultas sabar. Khusus fakultas sabar ini ayatnya 118 Ali Imran. La ya'lunakum khabala. Yang kedua, ayo ikut sama-sama. Waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum. Apa waddu ma'anittum? Mereka mengharapkan kehancuran. Apa yang diharapkan? Maka tuh jangan curhat sama manusia. Jangan curhat. Berbisik di lantai, terdengar di langit. Apa itu? Sujud. Nanti tunggu lagunya dari Unzalan Recording. Insyaallah coming soon. LV, Live Voice, suara kehidupan. Kita akan bikin Song of Life. Salah satunya nanti akan kita launching tentang berbisik di lantai, terdengar di langit. Apa itu berbisik di lantai, terdengar di langit? Sujud. Apa berbisik di lantai, terdengar di langit? Sujud. Kenapa harus berbisik di lantai, terdengar di langit? Karena begitu kita cerita sama manusia, waddu ma'anittum. Apa tuh waddu ma'anittum? Mereka amat sangat suka dengan kehancuranmu. Mereka suka. Ini yang aku tunggu. Tapi di depan antum dia pura-pura simpati. Oh Masya Allah ya, kasihan banget kamu ya. Direkam sama dia. Begitu selesai antum pergi, hai guys, aku punya barang bukti guys. Ternyata rumah tangganya tidak seindah yang kamu lihat guys. Bes, jadi konten ente. Coba jawab jujur. Yang saya bicarakan ini fakta atau mitos? Hah? Itu kenapa saya berkali-kali bilang jangan pernah minta sama manusia, jangan berharap sama manusia, jangan pernah menunjukkan kesusahan di hadapan Manusia. Kenapa? Waddu ma'anittum. Tak boleh tahu. Ustaz Andika, berapa lama kenal sama saya? Dan tahun berapa? 2005.
Jadi santri 2005. masuk capel Capel 2005. Ustadz Andika, salah. Dari awal 2005 sampai 2022, berapa tahun dah? Sekarang sampai 2022 ini? 5, 6, 7, berapa? 17. Hah? 17. 17 tahun. Berarti udah kenal sama abang? Udah kenal ya? Bisa tak bedakan kapan abang punya duit, kapan abang tak punya duit? Bisa. Hah? Bisa. Bisa bedakan? Abang kapan punya duitnya, kapan abang tak punya duit? Kapan abang sedih, kapan abang senang? Bisa bedakan berapa jumlah saldo? Bisa bedakan tak? Insyaallah. Hah? Insya Allah. Pernah abang menunjukkan abang? Enggak, kalau Aan abang hafal. Aan nengok abang. Oh, tak. Hah? Enggak bisa. Bisa bedakan kapan sih bang abang mana punya Tetap duit? sama tak? Hah? Tetap sama. Tetap sama. Tadi kalau saya nengok Aan, Jelas. hah? Langsung jelas gitu. Ya Allah. Jadi beberapa santri-santri yang membersamai saya dari awal tuh, saya bilang kita bisa tidak bedakan saya kapan saya berduit, kapan saya tak punya duit. Waktu di Malaysia waktu Aan datang, tuh saya lagi tak punya duit, tapi tetap jamu dia. Berpikir keras, saya gimana cara ngasih makan budak-budak nih. Nah ada cerita susah, pantang. Enggak ada minta-minta. Nggak ada minta-mintaan, jamilan, traktiran, nggak ada haram. Pantang saya. Paham kira-kira kenapa tidak boleh menunjukkan kesusahan di hadapan manusia? Paham tak kira-kira? Kenapa? Nanti. Karena mereka mengharapkan kehancuran. Begitu abang kakak jatuh, begitu abang kakak tumbang, begitu abang kakak sakit, punya masalah, mereka sujud syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah pula. Yo, ini kurikulum wajib. Waddu ma'anittum. Coba diulang. Waddu ma'anittum. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Apa yang ketiga? Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Salam. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Apa yang keluar dari mulut mereka? Apa yang keluar dari lisan mereka menyeramkan. Kemarin saya contohkan waktu di Jogja, di Zogza, apa? Zogza. Ya, terjeda sebentar tadi. Waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim. Gara-gara ngomong Zogza, terzeda dia. Terzeda. Gimana? Aku ini sudah tidak kentara medannya. Aku sekarang tinggal di Zogza. Istriku aku panggil Zek. Maksudnya jam maksudnya. Emang kalau udah tanggal-tanggal segini ini memang enggak rada-rada ya. Agak-agak gimana gitu. Ustaz, jadi kita di Universitas Kehidupan yang bernama Kajian SMK ini, kita belajar apa Ustaz? Kita belajar kurikulum dasar. Ngajak antum diskusi, tertawa dan mentertawakan dunia. Coba diulang. Tertawa dan mentertawakan dunia. Karena dunia ini lucu-lucu. Lucu dunia. Lucu lah. Anak kuda, anak kata. Coba diulang. Anak kuda, anak kata. Kalau ai tak ada, you rindu tak? Rindu. Istrinya jawab tak. Lu nya tuh lucu-lucu.
Tertawalah dan mentertawakan dunia. Banyak yang lucu di dunia ini. Coba lihat. Coba lihat kejadiannya. Asli dunia ini lucu sekali. Sampai ada profesi komika, stand up comedy. Sampai ada profesi pelawak. Saking orang tuh pengen cari hiburan. Padahal kalau antum lihat di dunia ini banyak yang lucu-lucu. Contoh, sholat sering telat, coba bilang. Tapi minta rezeki cepat. Ini orang kurang sehat. Lucu tak? Lucu sekali tuh. Sholat sering telat, tapi minta rezeki cepat. Apalagi Ustaz? Oh banyak. Beli HP puluh-puluh juta bisa. Ngantri-ngantri. Wah, giliran dulu ada ngantri juga, minta dagingnya. Tepuk sebelahnya bilang astagfirullahaladzim. 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 Cari duit sampai stres, coba bilang. Cari duit stres. Udah dapat duit, dipakai untuk menghilangkan stres. Ini orang benar-benar stres. Punya jam tangan mahal, tapi tak punya waktu. Lucu tak? Lucu sekali bos. Punya kasur mahal, tapi tak bisa tidur nyenyak. Yang di sini pelor apa? Nempel langsung. Duduk begini ya. Tiba-tiba bunyi. Baru gak dia sadar. Nggak kemana tidur tadi. Baru ngomong sama aku. Halo udah ini ya kan gitu. Allahu Akbar. Oh itu sering terjadi di kota-kota besar. Nggak mau ketawa. Nggak sebut nama kok. Aduh. Nih ada lagi nih. Musim durian beli durian, musim mangga beli mangga, musim kurban beli arang sama tusuk sate. Pale. Ah gitulah kalau orang Melayu bilang. Lucu kan? Tuh tengok. Dia aja ketawa. Siapa namanya nak? Siapa namanya saya? Sajio. Ah kan. Dia ketawa-ketawa. Lucu ya orang besar tuh kata dia. Itulah nak. Motor cicil 1 bulan berapa sekarang cicilan motor? 17. 700.000 ada nggak cicilan motor 700.000? Udah nggak ada. 1 juta? Ada. Nyicil motor 1 juta. Tiap bulan nyicil dengan dalih untuk cari rezeki. Oh, bibir. Coba bilang. Pergi anak masih tidur. Pulang anak sudah tidur. Ini orang benar-benar ngelantur. Kalau bahasanya ayat itu ada-ada aja orang ini. Motormu 1 juta kenangan. Coba bilang. Motor yang itu 1 juta sebulan. Lucu. Coba bilang. Punya jam tangan mahal tapi tak punya waktu. Punya mobil mewah tapi yang dinaik mobil ambulan. Punya rumah besar tapi tak punya rumah. Aduh, agak berat nih. Masa antum tak ketawa nengok dunia ini? Saya suka kali nengok. Aduh, saya tuh akhirnya gaya. Tinggal di mana bro?
Di Jakarta, salah, Kajarta. Kajarta. Yalah tuh. Rumah besar-besar, yang tinggal pembantunya. Siapa yang tinggal? Dia. Dia kerja atau dikerjakan? Hah? Dia kerja atau dikerjain? Aduh, dunia lucu-lucu banget. Punya duit banyak, dia bisa bayar rumah sakit, bayar itu dokter terbaik, hotel VIP, dokter VIP, obat-obat termahal, tapi tidak bisa beli kesehatan. Fakta enggak ya? Ya Joko, fakta enggak ya? Fakta. Ayah, berapa tahunnya dia di dunia terapis ya? Lebih dari 20 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Ketemu dengan berbagai macam bentuk manusia ya. Dari yang kecil, S, L, M, XL gitu ya. Lucu-lucu enggak ya kejadiannya ya? Maka ayah waktu terapi mereka ketawa-tawa aja ya. Ya Allah Pak, lucu sekali gitu ya, dicubit sekalian ya. Kalau betulkan tuh ya, saran saya ya, bukan cuma luruskan tulangnya ya, otaknya luruskan dikit juga ya. Sini Pak, saya betulkan otak Bapak itu. Agak sengklek otak Bapak gitu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jawab jujur, yang saya ceritakan ini benar gak sih? Benar. Di kota-kota besar? Di kota besar ya. Atau kota kecil juga? Sama dah sekarang. Mobil-mobil mewah, coba bilang. Yang pakai supirnya. Masa ada lucu kayak gini nih? Dia tidak pernah pakai dan tidak bisa pakai. Saja gila. Apa? Yang ini tak punya duit, malah dia pakai ganti-ganti. Baru gak duduk di mobil, nandar ya kawan tuh. Hah? Saya bilang lucu dunia ini. Mobilnya mewah, tapi dia bersusah payah. Maka saya bilang, antum kalau masuk di universitas kehidupan, di SMK ini, antum akan tertawa dan mentertawakan dunia ini. Karena emang lucu semua. Maka saya bilang, senyumlah. Senyum atau melihat dunia ini. Masa ada lucu? Saya nengok dunia ini, ya Allah, degil. Ada yang pasang cincin di jantung. Masuk di jantung. Iya. Ya Allah Rabbi, dunia lucu. Jadi kalau ada yang bilang dunia tipu-tipu, nah ini kita punya versi baru. Di dunia lucu-lucu. Coba lihat anak-anak kecil itu, enjoy sekali dia bareng-bareng, salto-salto, nyandar-nyandar. Nengok ada dinding putih kayak gini, wow, kanvas katanya. Ya, dibikin kaligrafi, ya kan? Anak kecil yang nyoret-nyoret, kami yang kena marah. Sebelum kena marah, lapor dulu kawan. Bang, itu udah dicat bang. Takut, bukan laporan, bebar kawan. We call it bebar. Do you know what is the meaning of bebar? Bebar is. Bebar is. Bang, itu sudah diganti bang. Kenapa kau tak dikomentari itu? Tapi yang ini bang belum bisa bang, karena yang tukang pasang ini ada. Paham sudah. Daripada jadi konten. Saya tengok datang ya, saya tuh pertama kali saya tengok kabel. Oke, betul, sudah pandai dah mereka beli nih. Ya kan, udah mulai ada modal lah pakai colokan. Mana bisa mengkonekkan dua komputer ini kalau tidak pakai energi? Dia harus ada yang pakai kayak gini. Udah agak modal lah dikit. Adalah perubahan. Tahu saya benda-benda yang dipindah apa, celengan yang situ udah tak ada kan? Tak kemana budak tuh pergi? Oh, di rumah. Kata yang ngambil di depan, sedekah akbar katanya.
Ya Allah. Coba lihat, lucu dah. Lucu. Harusnya antum nggak boleh serius-serius tengok dunia ini. Ketawa-ketawalah antum lihat dunia, tertawalah. Betapa lucunya, gelantungan. Wah, takut terlambat pergi kerja. Di KRL di mana-mana. Sholat subuh nggak sholat? Biasa aja. Aneh tak? Terus kalau berdoa, doain gue ya bro, supaya rezeki lancar. Gimana? Gimana? Tidakkah abang, kakak, ayah, bunda melihat ini sebagai sesuatu yang lucu? Lucu tak? Lucu. Waktu haram, berhubungan dengan perempuan haram, dengan laki-laki haram, itu pengen ketemu, pengen janjian, sayang-sayangan. Udah jadi istri halal, tak pernah disentuh, tak pernah dipegang, tak pernah dipeluk, tak pernah dicium. Ini rumah tangga macam apa? Ya apa enggak? Nanti lah Ustaz, ketika nanti suami saya sudah baik, suami saya sudah punya uang, baru akan saya sayang-sayang. Pret, coba bilang. Coba bilang. Mana ada? Dunia lucu-lucu. Astagfirullahaladzim. 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 Kulli dzambin wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Inilah dunia lucu-lucu ini. 4 jenis manusia antum akan berhadapan sama mereka. 1, la ya'lunakum khabala. Apa yang pertama? La ya'lunakum khabala. 2, antum pakai mustalahat Quran tadi saya bilang. Kalau saya bilang 1, antum sebutkan la ya'lunakum khabala. Yang 1, la ya'lunakum khabala. 2, apa artinya waddu ma'anittum? Mengharapkan kehancuranmu. Ini masih bahas Ali Imran 3:118. 3:118. Yuk, 1, 2, 3, 4. Sekali lagi 4. 4. Supaya antum mudah ngapalnya, letakkan di dada. Wa ma tukhfi suduruhum akbar gitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang tersembunyi di dalam hatinya lebih busuk, lebih jelek lagi. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Hari ini saya mengingatkan, mengulang-ulang materi ini karena ini salah satu kurikulum dasar. Nanti kan kita IRS kan, ikhlas, ridho, sabar. Di Universitas Kehidupan kita belajar tentang IRS, ikhlas, ridho, sabar. Ini fakultas apa Ustaz? Fakultas sabar. Ayat 118 ini adalah ayat di fakultas kesabaran. 1, la ya'lunakum khabala. 2, waddu ma'anittum. 3, qad badatil baghdha'u min afwahihim. 4, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Jadi mulut mereka saja sudah menyebalkan gitu loh.
Dan tahukah engkau, kata Allah, yang tersembunyi di hati mereka jauh lebih kotor, lebih jelek, lebih busuk. Fakultas apa ini? Fakultas sabar. Supaya antum tidak tertipu, antum harus tahu, oh ini lucu-lucu tuh begini. Begini dunia lucu-lucu itu. Sangat lucu sekali kan? Sangat lucu sekali enggak? Amat sangat lucu sekali, bos. Kok bisa ya gitu? Kok bisa ya orang-orang itu dengan santainya gitu, dengan tenang-tenangnya gitu? Ya karena dia udah tahu rumus dunia ini. Maka dia tidak pernah gelisah, tidak kepikiran, tidak beban. Tidur ya tidur. Inilah kurikulum sepanjang masa. Selama masih ada Al-Qurannya, akhi, selama masih ada Qurannya, bang, selama masih ada Qurannya, kak, sampai kapanpun ayat ini akan terus hidup. Sampai kapanpun. Maka tadi saya bilang, ini materi di kurikulum fakultas sabar. Kok sabar, Ustadz? Bukan fakultas ikhlas ini, bukan fakultas ridho ya, bukan. Ini nama fakultasnya fakultas sabar. Kok begitu, Ustadz? Karena di fakultas sabar ini antum akan menghadapi orang-orang yang berbuat baik, ya, sebentar. Ini putus nyambung. Jadi di fakultas sabar ini antum akan berhadapan dengan orang-orang yang justru membalas kebaikan antum dengan keburukan. Fakultas apa nih? Fakultas sabar. Kalau orang jahat sama kita, kita jahat juga atau balas dengan kebaikan? Iya ke? Aduh. Cobalah antum lihat betapa Allah tuh maha baik gitu, ngasih tahu sama kita kunci jawaban. Tapi kita kan tak buka, bukan? Siapa yang baca ayat ini jadi semakin paham gitu. Saya sengaja bahas ini 2 kali, hari kemarin sama hari ini, untuk memperdalam. Ini saya bilang fakultas sabar. Waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum. Saya kadang-kadang kepikir juga. Dulu waktu zaman saya belum paham juga materi di Universitas Kehidupan ini, saya pikir orang tuh semua sama dengan kita itu. Saya pikir semua orang selalu suka sama saya gitu. Ternyata saya salah. Salah besar. Ada banyak orang-orang yang di depan kita pura-pura suka, ternyata dia menyebarkan fitnah dan musuh kita dari belakang. Fakta atau mitos? Fakta atau mitos? Fix enggak? Kata anak zaman now, fix Ustaz, no debat. Anak zaman now bilangnya apa? Fix, no debat. Titik sudah, nggak pakai koma. Antum merasakan kan? Saya ngalami itu. Oh iya, saya bilang, aku pikir dia sama dengan aku, ternyata beda jauh. Bayangkan, saya 2012 polos sekali, datang bawa bantuan, ngumpulkan duit, bela-belakan ke jamaah, presentasi, nyarikan duit untuk ada orang yang anaknya kepalanya kena hidrosefalus. Terkumpul uang 83 juta di daerah Sungai Rengas. Saya kumpulkanlah duit itu, ngambil dari jamaah, transfer, ambil di ATM, tak kita potong sikit pun, serupiah pun tak ku ambil.
Ustaz, saya tidak bisa ngantarkan duitnya, boleh tidak transfer titip dari rekening Ustaz? Boleh, ambil lah gitu. Ambil. Berapa tuh kumpul? 83 juta. Berapa tuh kumpul? Dan si bodoh ini, saya maksudnya, nyerahkanlah duit tuh bulan-bulan. Ayo pak, serahkan. Bapak pakai ya pak ya, untuk berobat anak bapak, silakan pak. Gitu si bodoh nih, percaya lah kan. Tak lama dapat laporan, bapak yang anaknya dibantu nih ganti rokok, di Samsu langsung rokoknya. Main judi, dipakai untuk berobat anaknya, enggak. 83 juta hilang, pesai. Itu marah benar saya. Semenjak itu saya bilang, maka kemarin saya bilang ada 3 kesadaran. Ada berapa? 3 kesadaran. Yang memberi tak boleh merasa berjasa. Yang beramal soleh tak boleh merasa suci. Itu kesadaran. Yang menjadi jembatan amal soleh, jembatan kebaikan, mempertemukan orang baik sama orang yang perlu, tak boleh berkhianat. Tunaikan amanah orang. Orang berinfak, geser, tunaikan, jadikan kebaikan. Yang jadi jembatan tak boleh berkhianat. Yang ketiga, yang menerima tak boleh rakus, tak boleh serakah. Coba tuh lihat, semua boleh makan, semua boleh bungkus, diambil semuanya. Panci dibungkusnya, rice cooker diangkut. Ini lapar atau rakus? Di mana Ustaz? Bukan di sini lah, masa di sini? Mana mungkin di sini? Tapi katanya lagi kumpul di sini. Ini 3 kesadaran. Kalau saya misalnya, kita semuanya Bang Kakak lagi di posisi orang yang memberi, kita tidak boleh menyakiti hati orang yang menerima. Itu namanya kesadaran. Tapi begitu kita menjadi penerima amanah, yang menyalurkan donasi, yang mengumpulkan donasi, yang memposting, harus amanah, jujur. Berapa yang diterima, berapa yang dibagikan, mana orang yang nerima. Ini yang saya bilang kesadaran nomor 2. Tapi saat kita sedang menerima, saat menerima, ayolah kata orang kaya, ini ada makanan, makan aja sepuasnya. Udah Pak, cukup Pak. Nah, kita tahu diri. Ambillah, boleh kok. Kan basa-basi itu. Silakan ambil aja, ambil. 1 keranjang diambilnya. Yang traktir langsung bilang, kurang ajar orangnya. Aji mumpung. Mana Aji? Oh, di Pontianak. Bisa dipahami kira-kira ya Bunda 3 level kesadaran ini? Di mana kita belajarnya? Di Universitas Kehidupan. Apa kurikulum dasarnya? Apa materinya? Al-Quranul Karim. Allah bilang dan ajarkan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran. Jelas-jelas Allah ajarkan, jelas-jelas Allah bongkar. Terbongkar semua dah? Terbongkar semua dah? Terbongkar. Dah ada ampun. Tak ada ampun. Berantakan semua. Ayo, balik lagi 18 ayat surat 3 ayat 118. La ya'lunakum khabala. 2. Waktu ma'anittum. 2. Waktu ma'anittum. 1.
Satu, la ya'lunakum khabala. Dua, waddu ma antum. Tiga, empat, jadi kalau antum nanti berhadapan sama orang yang baik di depan antum terus jahat di belakang, antum gimana nyikapinnya? Tertawa. Aku udah tahu, gitu apa? Makan nasi di Samarinda, basi dah. Aku udah tahu, kau tak bisa ngeprank aku, bro. Seru nggak kira-kira kalau kita tuh menjalani kehidupan, kita udah tahu duluan gitu. Ujian tuh open book gitu loh. Jadi tidak terkejut lagi gitu. Sebelum terjadi, maka itu saya bilang di internal, buka, tutup. Apa yang dibuka Ustadz? Sekatnya dibuka. Apa yang ditutup Ustadz? Celah-celah maksiatnya tutup. Kalau orang Sambas bilang dah ku baca. Dah ku baca. Dah ku baca itu maksudnya aku udah tahu dah cara main ini. Nanti dia pasti pakai strategi gini nih, dah ku baca. Jadi begitu kejadian nih, tahu nggak kamu di ini dia ngalahin kamu loh. Hehehe, udah tahu. Kan? Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Itu baru yang kita tengok. Qad badatil baghdau min afwahihim. Baru mulutnya. Lihatlah Allah tuh. Jadi dua cita-citanya, action plan-nya itu dua. La ya'lunakum khabala waddu ma'anitum. Itu action plan. Langkah konkret dia mulai dari mulut. Jadi kalau nanti antum ketemu yang kayak gitu-gitu, kaget enggak? Terkejut enggak? Sakit hati enggak? B aja. Apa? B aja. Oh. Makanya biasanya orang WA ke saya, "Bang, udah tahu belum informasi terbaru, Bang? Ini Bang, kami enggak terima, Bang, Abang diginikan, Bang." Dulu gitu. Sekarang, "Kiai, kami enggak terima, Kiai diginikan." Saya jawabnya, saya kasih emoticon kucing yang guling-guling tuh. Tahu enggak? Pernah nengok stiker kucing yang guling-guling tuh? Paling saya kasih emoticon gemes pengen cubit tapi gambar tang. Gambar apa? Gambar tang. Tang dulu. Gemes pengen cubit tapi pakai tang. Nggak usah terkejut gitu, biasa aja. Kadang-kadang yang laporan ini yang nggak terima, kami nggak terima Ustadz diginikan. Loh, saya bilang, saya terima kok. Kok bisa Ustadz santai aja ngadapinnya? Tadi rumus kurikulum di Fakultas Sabar ini sudah kebongkar. Kapan Allah bongkarnya? Kapan Allah bongkarnya? 1400 tahun yang lalu. Nyambung gak kira-kira? Ini pelajaran kehidupan kita, jangan sampai tak paham ya. Lampu, saya tak nyangka Ustaz. Polos benar orang ini nih. Salah, polos benar. Pluto. Apa Pluto? Polos, lugu, tit. Nah gitu. Tolong. Nah gitu. Sabto kena, aku kena terus kata Sabto. Cobalah, yuk. Mulai hari ini bisa tak? Mau tak antum tertawa dan mentertawakan dunia ini? Hah? Mau tak kira-kira? Mulai belajarlah tertawa dan mentertawakan. Coba lihat, bahkan ya sorry to say gitu. Pada saat Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah, melempar piring dan marah cemburu, Rasulullah bilang apa? Gharat ummuka, ibumu lagi cemburu. Lempar piring, Rasulullah marah? Enggak, ketawa Rasulullah. Begitu sifat asli perempuan.
Hai Aisyah, kata Rasulullah, kau cemburu ya? Enggak ditanya gitu. Ngapa sih marah-marah? Enggak. Nah, kalau gitu bikinkanlah masakan yang sama kayak gini. Oh, bikin Aisyah. Aku juga bisa bikin. Oh. Perempuan tuh apa pantangannya? Dibanding-bandingkan. Itu mendidih dia tuh. Wah, betul isi hatinya tuh. Jangan pernah bandingkan dia dengan perempuan lain. Haram. Itu dia bisa manjat genteng. Asli benar. Betul tak perempuan? Jangan. Bang, benar bang? Lemah bang. Itu di kajian bang, apa di rumah bang? Dimakannya bang. Kok perempuan tuh satu ya? Jangan pernah bandingkan dia. Mendidih otaknya. Makanya lagu itu viral. Wong ini kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah. Mendidih kawan. Istrinya itu tuh pandai masak loh. Kopi antum kasih garam habis itu. Sianida. Maka dia tuh perempuan tuh diapresiasi. Saya cantik loh pakai baju kayak gini nih. Berbunga-bunga tanpa riba. Coba bilang. Asli. Walaupun udah nikah belasan tahun, dia masih tanya, kamu sayang nggak sama aku? Saat nikah dengar nggak? Aduh rupanya. Dia tetap nanya, kamu sayang nggak sama aku? Kata dia. Aku cantik gak? Aku cantik gak? Kata dia. Bingung gitu tuh kalau dia nanya warna baju, pakai yang kuning atau yang merah? Pakai yang kuning atau merah? Kita bilang kuning aja yang. Tapi aku nampak gendut di sini. Oke, ya udah merah aja lah. Tapi kuning bagus sih. Udah. Kita pengen menyelesaikan masalah kan? Lalu kita bilang, bebas ya, apapun yang kamu pakai pasti bagus. Keluar biru. Tidak ada dipilih ya. Tidak gitu, salah gitu loh. Salah gitu loh. Ini dunia lucu dah. Lucu dah. Jadi nikah ente masih mau ya? Siap-siap ente berhadapan sama itu. Pokoknya rumusnya saya bilang satu, jangan pernah antum perempuan itu bandingkan. Mendidih dia, sakit hatinya. Kok masakan kamu nggak seenak masakan itu? Besok langsung ganti. Nggak ada yang lain. Garam sianida, garam racun. Sampai ada yang curhatnya, Ustaz, salah jawaban, salah nasib kata dia. Kalau saat nikah ketawanya agak kencang. Saat nikah kan gak gitu, ya kan? Dua yang gak boleh dilawan. Satu, bos. Siapa? Yang dua, perempuan. Bos lu perempuan, kelar hidup lu. Siapa yang gak boleh dilawan? Satu, bos. Dua, perempuan. Ya kan? Bos lu perempuan, kelar hidup. Di luar Anggoro, masuk rumah Anggora. Coba lah, lucu gak dunia ini? Lucu, asli lucu. Betua udah. Itulah namanya wanita. Laki-laki gitu dasar. Sama tak berilah. Nah, saya cerita, sebenarnya materi ini serius gak? Serius, saya bisa bahas materi ini dengan gaya berapi-rapi kayak mau jihad gitu, kayak mau perang, teriak-teriak. Tapi rasa-rasanya tak perlu gitu-gitu juga lah.
Dibawa santai ya materi ini, supaya antum bisa tertawa dan mentertawakan dunia. Karena dunia lucu-lucu. Dunia asli lucu. Nah, mulai banyak yang ketawa. Iya ya, lucu ya Ustaz ya. Masa antum gak sadar? Allah udah ngajarkan sama kita. Nah, materi-materi kayak gini ini banyak peminatnya, 1000 lebih yang nonton. Materi lucu-lucu. Dah, jadi mudah-mudahan teman-teman Ali Imran 118 ini kita jadikan sebagai ibarat kalau meja tuh kaki meja gitu, 4 dia. Nah, hilang satu salah pemahamannya. Antum harus paham 4-4-nya. Seret. 1 1 2 3 4 Masya Allah. La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita tutup dengan kalimat qad bayyana lakumul ayat. Coba ulang. Qad bayyana lakumul ayat. Lihat di atas huruf nun ada tasydid. Qad bayyana lakumul ayat. Qad bayyana lakumul ayat. Apa qad bayyana lakumul ayat? Sungguh telah kami jelaskan, sungguh telah kami sampaikan, sungguh telah kami buka, sudah kami bongkar, sudah kami bedah semua kata Allah. Udah aku obrak-abrik semuanya, rahasia-rahasia mereka tertutup semuanya, aku bongkar. Tapi Allah bilang in kuntum coba diulang. Allah tuh seolah-olah pengen bilang gini, kau dipakai otak tuh. Ya kalau orang jual handphone tuh, hai guys, ini ada handphone guys, second like new guys, second like new. Nah ini sama gak nih? In kuntum ta'qilun, itu loh yang aku simpan di kepalamu tuh kata Allah. Dipakai gak sih? Nah gitu loh. Sampaikan apa yang Ustaz sampaikan, dibully tentang kok besoknya malah posting video Ustaz Lukman. Pertama, benci. Apaan sih Ustaz ini nih, marah-marah aja kerjaannya. Besok nonton SMK. Dari awal sampai habis. Iya juga ya. Kok iya juga sih? Kok iya juga sih? Lama-lama posting gak kawan. Mau pencet follow tuh gengsi, pencet follow gengsi, pencet follow gengsi. Kepencet follow. Bukan 1 2. Dia datang dan cerita sama saya. Saya tuh kesel banget loh waktu teman saya nge-share video Ustaz tuh kata dia. Ustaz tuh marah-marah, teriak-teriak kata dia. Tapi lama-lama saya pikir, siapa sih Ustaz ini? Tonton. Udah lama. Ustaz sekarang saya tiap hari nonton Ustaz. Lucu gak? Benci tak boleh berlebihan, cinta juga tak boleh berlebihan, biasa aja. Dah, begitu ya kira-kira teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, Allah lindungi kita semua, Allah berkahi kita semua, Allah sayang kita semua, Allah jauhkan kita dari berbagai macam musibah dan mara bahaya. Termasuk Allah jauhkan dari berbagai macam penyakit, Allah sembuhkan yang sedang sakit, Allah bahagiakan yang sedang sedih, Allah lapangkan yang sedang sempit, Allah bukakan pintu rezeki yang terbaik buat yang sedang punya hajat niat baik. Al-Fatihah.
Auzubillah. Ya karena berdua ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin Allahumma. Salaman sama samping kanan kirinya, tertawalah, tersenyumlah. Dunia ini lucu-lucu. Coba ngomong sama teman dia, bilang tertawalah, tersenyumlah. Dunia ini lucu. Tengok tuh, udah ada orangnya diusap-usap, kan lucu? Sampai ke sana Mas. Oh, sampai ke sana maksudnya. Nyambung. Itulah bedanya rumah tangga itu ya. Dari hati ke hati. Takdir. Takdir apa? Takdir. Jadi kalau ngomong sama istri, ya aku tuh mau sebentar sayang, senyum dulu. Dunia ini lucu-lucu, cobalah cerita. Apa sayang, apa cintaku, gitu. Jangan direspon serius. Kalau istri antum, belum ada. Masih lucu gak Ustaz? Udah mau habis Pak, masih lucu gak? Ya kan? Oh kena benar tuh ya? Tadi hai dia tuh. Nah belok ya, belok sing hai. Waktu istri antum ngomel-ngomel tuh, waktu dia itu bukan artinya dia marah atau benci, enggak. Dia lagi ngeluarkan letih apa yang dirasakan. Peluk ya, diam dia. Betul enggak? Jangan antum diamkan balik. Nak kunjungan pintu, gelajak kan dia. Antum yang susah enggak bisa ngecas kan? Ketawa macam paham ya. Ngecas HP. Kan ngecasnya di kamar. Macam paham ya. Ini loh, astagfirullahaladzim, otaknya tuh loh. Ini. Ngecas HP. Antum nggak bisa ngecas HP. Makanya cepat rusak. Lobet ya terus muka kita tuh. Begitu dia keluar unek-uneknya, antum peluk. Apa saya capek ya, insya Allah. Capeknya lillah. Sini. Dipeluk, cium keningnya. Halo Ustaz, kalau gitu Ustaz meleleh Ustaz. Ini istri atau es krim sih? Meleleh. Jadi Ustaz gitu Ustaz, ya. Dia ngomel-ngomel tuh Ustaz, peluk, cium. Langsung diam dia. Duh, suami aku dengar gak ya? Suami kakak yang saya tunjuk kak. Jomblo nih, ada jomblo digentel lah, terdiam terduduk. Ustaz ngomongkan apa? Pengecas. Ada, saya ngomongkan pengecas kok. Ini loh, antum ini. Peluk dia, bilang ya Allah sayang, semoga lelahnya lillah ya sayang ya. Capek-capeknya satu hari ini dibalas Allah. Inilah istri dunia akhirat. Ya, jomblo ya udahlah. Diapakan lah. Udah, tak jadi. Tutup ya layar ya. Makin panas nih kalau saya lanjutkan nih. Hilang AC. Lalu lah mulai. Suamiku mana? Jangan halu. Ya kan? Ini ada yang ngomong, istri habis dipeluk dipalak katanya. Nah, jadi abang kakak, gak usah serius-serius ngadapi dunia ini ya. Ya, biasa aja ya. Oke? Suami dingin Ustaz, oh bagus, cocok jualan es. Suami saya dingin, kan gini, asal saya udah ngomong rumah tangga nih, mulai masuk langsung auto curhat. Betul gak? Betulkanlah diri sendiri dulu. Jangan-jangan kakak pun sama gak freezernya. Sayang, ini di mana? Dia nak nunjuk freezer tuh, nunjuk apa? Dispenser tuh pakai bibir ya.
Aduh. Baiklah, kalau suami ikut marah, casnya bawa aja ke kamar. Masya Allah. Kau dah bab kayak gini nih 1000 lebih. Asal kau dah mulai merampok sikit. Lanjut Kiai, lanjut. Lanjut. Kasian yang di sini nih meleleh dah budak-budak tuh. Makanya Fatih bilang, ya. Kenapa zombie itu kalau menyerang suka ramai-ramai ya? Apa ya? Tak sampai otak saya. Terus Fatih bilang, hehehe, kalau dia nyerangnya sendiri namanya zomblo ya. Saudaraku, nasib kita sama. Beda tanggal aja. Sian nih. Bon, dengar ya Bon. Ampun nih. Nggak mau kayak dia punya pengecas Bon. Ini loh Bon. Nih. Nanti ada yang screenshot nih, pasti ada yang screenshot. Ada yang materi Ustadz nih kata dia. Segala pengecas lah, ya kan? Ini loh. Bon. Sampai mama saya nanya, "Bang," kata Bon. Wah. Ampun, tak nikah kan? Bentar ya mak, ya dia suka sama perempuan. Baik budak tuh Bang, kata mama. Iya mak, tapi itu dia tak nikah tuh tak apa kan dicari saya bilang. Habis zuhur nikah kawan. Amin. Offside dah. Berapa umur dia Bon? 33. Kental dah. Darahnya. Darah kotor. Darah bekam. Ya kan? Ayo kalau bekam. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim, budak-budak nih. Kok diajak merampok gini kok laju ya? Kok langsung nyambung, connect gitu. Astagfirullah. Wajahnya Ustadz, oke, kita zoom. Ambon, 33 tahun. Sampingnya sama gak tuh? Wah, Ustadz jangan dicandain nanti kecil hati. Ini tebal hatinya. Jadi konten berkali-kali tetap duduk depan. Santri teladan. Nah inilah sekalian ya. Kalau yang ini masih kecil-kecil yang ini. Ya, ini. Dua ini. Ayo silakan dipilih. Ya, Indonesia mustahil jomblo. Ada staf saya cari jodoh. Oke, bungkus, datang ke Sherlock. Bahagia bener ente Min. Ini udah laku ya, udah sold out yang ini nih, udah laku. Ih, Bon, ada yang bilang, ih manis Ustadz. Manis, kok kira gula apa? Dah. Astagfirullahaladzim. Pegang kok kepalanya. Astagfirullahaladzim. Mana ada kajian-kajian kayak gini? Inilah kajian antara gila dengan busa-busa kawan dibilang manis. Kok gula ampun habis di kemana-mana. Manis tak kata dia. Yang depan Ustadz, yang belakang model kan. Model apa? Model rumah makan Padang. Asal mau ke nasi makan Padang laju kawan. Senyap, fokus, khusyuk. Jangan sebut nasi kapau. Nanti kapan Ustaz center gitu deh. Bon, 33 buat kental dah Bon. Darahnya apa? Min, ketawa-tawa ente Min kayak paham-paham aja. Aduh, Amin ketawa kanan tuh, berani. Ya Allah, tuh, kalau ya Allah Ustaz jadi pengen. Bahaya jamaah Instagram nih.
Nah ini dekil-dekil gak zaman ini. Ustaz ada plat kuning usia 50 enggak kan? Plat kuning, paham kan? Ya Allah, ada di sini kayaknya nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dah kita doakan yang jomblo-jomblo ini cepat dapat jodoh ya, supaya terhindar dari zina. Tolong jodoh Sherlock posisimu. Biasanya ratusan, kalau dapat begini langsung ribuan. Ya Rob, ya Rob, Masya Allah. Dah, itu ya. Jadi abang kakak, ayah bunda, kalau istrinya nanti misalnya pas ada waktunya dia mulai ngomel-ngomel, antum jangan respon dengan serius. Peluk, cium keningnya, sayang. Bang dengar gak bang? Bang dengar gak bang? Peluk bang. Dia tuh perempuan ya namanya, cepat naiknya, cepat turunnya. Emosinya, temperamen itu bisa meledak, teng gitu. Tapi cepat juga dia nyesal, alah ngapa tadi kayak gitu ya. Betul enggak? Dia mau minta maaf, gengsi. Yang waras kalah. Yang penting kamu tetap bisa ngecas gitu ya. Ini loh, saya pegang pengecas nih, senyum-senyum sama Bibi. Ini Bi. Pengen pinjam pengecas. Oh, pengen. Beli dulu ya. Capek Bibi. Kalau suami yang marah-marah Ustadz, bawa ke kamar, kuncikan pintu. Nah, selesaikan dengan merdu gitu. Coba bilang, kalau suami yang marah-marah, bawa ke kamar, kuncikan pintu, mainkan dengan ini. Pinjamkan pengecas. Sabtu pulang untuk Ustadz, ada yang perlu saya bantu? Tidak perlu. Tidak perlu. Aku bisa seorang tuh. Cuma ngecas HP ya bisa insya Allah tuh. Bisa insya Allah. Terminalnya hidup. Sampai tiba-tiba Bi ketahuan sore ente Bi. Bibi tuh ketawa katanya. Siapa Gi? Dia lah. Ustaz ada yang perlu saya bantu kata Sabtu? Enggak tuh. Sama tuh. Insya Allah, makasih jazakumullah. Niat baik Sabtu udah dicatat. Tapi untuk urusan ngecas HP saya bisa sendiri insya Allah. Ini orang-orang ketawa-ketawa pikirannya apa ya kira-kira ya? Macam-macam pikiran orang. Ya. Yang komen banyak jomblo dari bilang minggir lo kita. Ya kan? Apa tadi saya bilang kalau suami marah-marah gimana? Tarik ke kamar, kuncikan pintu. Terus saya sebenarnya membahas hal yang sangat serius ini. Berapa banyak rumah tangga berantakan tuh karena ninggalkan kasir maksudnya. Ninggalkan kasur. Tadi saya bilang waktu haram dipegang-pegang, waktu halal disia-siakan. Itulah awal kehancuran. Pikiranku traveling, Ustaz, salah kawin traveling. Gitu lagi tidak jalan-jalan kok. Dah. Oke ya, Habibi masih jomblo dari dulu. Ustaz ada nggak yang buat saya di situ? Dah, kayak sedih pilihan ganda semuanya. Abang yang tadi 2 itu tuh. Sedikit lagi udah expired tuh. Paham ya kira-kira ya? Kalau suami antum dia dingin kayak es, tarik, ajak ngobrol A, B, C, D tadi. Ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan baik-baik dan nanti kalau mau belajar yang itu insya Allah sama Ustadz adab. Ada namanya kasmaran, kajian keluarga sakinah mawaddah warahmah setiap insya Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini pagi yang bahagia, pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh dengan kebaikan,
pagi yang penuh dengan hikmah, pagi yang mudah-mudahan membuat kita hari ini bisa menyadari bahwasanya dunia ini tidak seserius yang orang bicarakan. Pagi ini saya ngajak antum tertawa, ngajak antum bergurau. Saya pengen ngasih tahu sama antum, beginilah seharusnya dunia itu. Ya, jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 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 Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum, berkah selalu. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak Abang Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.